Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia yang akan bertanding lawan Timnas Thailand di babak semifinal dari SEA Games tahun ini. Tapi sebelum saya memberikan analisa lengkap tentang pertandingan tersebut, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena beberapa konten dari channel YouTube Bola Bung Binder itu sempat trending di YouTube. Ada yang trendingnya nomor 5, ada yang trendingnya juga nomor 7. Terima kasih banyak dukungan yang teman-teman berikan. Tanpa kalian, ya Binder bukan siapa-siapa. Anyway, seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. And in this new content teman-teman, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saya ingin memberikan analisa lengkap tentang pertandingan semifinal dari SEA Games tahun ini. Kita tahu semifinal pertama adalah antara Timnas Indonesia lawan Timnas Thailand, dan semifinal kedua adalah antara Timnas Vietnam lawan Timnas Malaysia. Kita semua mengira bahwa Timnas Indonesia akan lawan Timnas Malaysia di semifinal. Ternyata Timnas Malaysia itu di pertandingan terakhirnya di grup B bermain imbang lawan Kamboja, dan Thailand menang dengan skor tipis 1-0 lawan Laos. Sehingga Thailand yang menjadi juara grup dari grup B bertemu Indonesia yang menjadi runner up dari grup A. Nah, ini kan artinya ulangan dari pertandingan final Piala AFF lalu. Bedanya ya sebagian besar dari para pemain di Timnas Thailand itu adalah pemain-pemain muda yang tidak bermain di Piala AFF lalu. Beda dengan Timnas Indonesia. Jika di Timnas Indonesia itu ada total 9 pemain yang merupakan jebolan dari Piala AFF lalu, maka di Thailand ada total 4 pemain yang merupakan jebolan dari Piala AFF lalu. Dari 4 pemain tersebut, 3 adalah pemain senior. Tapi bukan berarti bahwa Timnas Thailand adalah tim yang berbeda di SEA Games kali ini. Tetap saja ini tim yang kuat. Tetap saja ini tim yang menakutkan. Karena faktanya tim ini merupakan tim paling produktif hingga saat ini dengan total mencetak 12 gol. Memang beda tipis dengan Timnas Indonesia yang berhasil mencetak 11 gol di fase grup. Tapi perbedaan yang luar biasa itu berada di defensive record dari Timnas Thailand. Karena tim ini hanya kemasukan gol di 1 pertandingan, yakni lawan Timnas Malaysia. Itu pun karena mereka sempat bermain dengan 10 pemain. Padahal Thailand sudah unggul di pertandingan tersebut. Dan saya nonton pertandingan itu, Thailand bermain jauh lebih baik daripada Timnas Malaysia. Tapi akhirnya ketika mereka bermain dengan 10 pemain, ya tampaknya tidak ada plan B dari pelatih mereka Alexander Polking yang juga merupakan pelatih dari Timnas Thailand di Piala AFF lalu. Sehingga mereka kalah dengan skor tipis di pertandingan itu dengan skor 2-1. Setelah itu Timnas Thailand tidak kemasukan gol dan terus-menerus mencetak gol. Bahkan mereka bisa menang telak dalam 2 pertandingan di fase grup dari grup B. Artinya apa? Ya tim ini sudah punya sistem permainan dari pelatih mereka, Alexander Polking. Artinya tim yang tampil juga mengerikan di Piala AFF lalu sama juga kuat di SEA Games kali ini. Walaupun banyak yang meragukan setelah Thailand kalah di pertandingan pertama lawan Malaysia. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Ini tim yang lebih matang lagi di SEA Games. Karena mayoritas pemain-pemain yang berada di skuad adalah mayoritas pemain-pemain yang sebelumnya bermain di Piala AFF. Pengalaman mereka sudah cukup untuk punya mental yang kuat. Ya, tinggal sekarang bagaimana para pemain bermain lebih tenang lagi. Pernah juga saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Kalau gak tenang, ya maka gak bisa berpikir secara jernih. Kalau gak bisa berpikir secara jernih, nanti akan sering panik. Kalau sering panik, ya tentu akan berpotensi membuat kesalahan demi kesalahan. Contohnya bisa kita lihat di pertandingan pertama yang tampaknya para pemain dari Timnas Indonesia ini demam panggung. Pertandingan pertama lawan tim tuan rumah, stadion penuh oleh supporter tim tuan rumah, dan mereka digempur terus-menerus yang akhirnya kemasukan 3 gol. Terlepas dari faktor permainan dari Timnas Vietnam yang memang bagus, juga terlihat para pemain dari Timnas Indonesia tidak mampu berkoordinasi secara baik antar lini. Maka itu akhirnya para pemain dari Vietnam bisa mencetak 3 gol itu di babak kedua.
Nah ini kan berbeda dengan timnas Thailand. Jika teman-teman ada nonton pertandingan dari timnas Thailand, saya nonton dua. Yang pertama lawan Malaysia, yang kedua lawan Laos. Permainan mereka rapi sekali teman-teman. Karena mereka tidak mengandalkan satu atau dua pemain untuk membangun serangan. Tapi saya melihat mereka membangun serangan itu dari lini pertahanan. Sinergi antar lininya tuh sudah bagus dari match pertama. Ya mereka kalah, kemudian mereka bisa bangkit secara cepat. Sama juga dengan timnas Indonesia kan. Cuma bedanya kalau saya perhatikan, saya perlu jujur bahwa permainan dari timnas Indonesia belum rapi 100%. Memang kesalahan itu berkurang. Cuma satu perubahan yang saya melihat secara signifikan dari ketenangan para pemain. Karena sebetulnya setelah kalah dari Vietnam dengan skor 3-0, itu sebetulnya beban dari para pemain timnas Indonesia itu besar loh teman-teman. Karena mereka perlu bangkit. Mereka perlu meraih kemenangan demi kemenangan untuk memastikan lolos ke babak semifinal. Dan mereka bisa lakukan itu. Nah ketika game plan-nya itu juga bisa dipahami oleh para pemain plus mereka tenang, ya disitulah kita bisa melihat magis permainan dari timnas Indonesia. Semua lawannya dibabat habis kan. Lawan Timor Leste 4-1, oke, masih ada banyak kesalahan. Lawan Filipina, Vietnam nggak bisa menang loh lawan Filipina. Tapi timnas kita bisa hajar Filipina. Betul kan? Permainannya lebih rapi lagi. Ada kesalahan, tapi lebih sedikit lagi. Kemudian lawan Myanmar. Yang memang saya mempertegas bahwa Myanmar itu dipenuhi oleh pemain-pemain yang fisiknya kuat. Tapi para pemain timnas kita tuh staying power-nya bagus. Padahal recovery-nya kan lebih pendek. Which means perlahan-lahan permainan dari timnas Indonesia tuh telah membaik. Nah sekarang lawan salah satu tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Selain Vietnam, ya tentu Thailand juga adalah tim yang kuat di Asia Tenggara. Ya memang untuk sementara ini, kalau kita berbicara tentang level permainan, ya saya perlu jujur bahwa timnas Indonesia belum mencapai level permainan seperti Vietnam ataupun Thailand. Tapi kita sedang menuju ke sana. Ya, artinya tim ini sedang menuju ke sana. Hanya tinggal beberapa waktu lagi nih untuk kita mendapatkan level permainan terbaik kita. Nah, jika saja ini adalah tim dengan pemain-pemain yang sama yang sebelumnya tampil di Piala AFF, ya tentu sinerginya akan lebih baik. Tapi kan sekarang ada beberapa pemain-pemain yang baru. Maka itu dalam urusan kerjasama ya membutuhkan waktu untuk rapi. Tapi secara mental seharusnya sudah kuat. Kalau kita melihat sistem permainan dari Thailand ini yang mengandalkan attacking from the back, artinya build up serangan dari belakang, ya logisnya para pemain dari timnas Indonesia itu perlu memberikan tekanan kepada para pemain Thailand mulai dari lini pertahanan mereka agar aliran bola itu tidak bisa rapi ke lini tengah dan kemudian ke depan. Ya tapi itu juga nanti tergantung dari taktik Coach Shin Tae-yong. Karena kan Coach Shin Tae-yong ini bisa menerapkan taktik yang berbeda di setiap babak. Pernah juga dia menerapkan taktik deep defending, bertahan secara dalam lawan Vietnam yang ternyata tidak berjalan secara mulus. Ya ditambah juga karena koordinasi yang belum rapi di antara para pemain. Pernah juga dia pakai strategi total menyerang yang berhasil, kemudian pakai strategi defend and counter juga berhasil. Nah ini tergantung nanti seperti apa strateginya. Kalau main skema menyerang berarti pressingnya tinggi. Kalau bermain defend and counter berarti pressingnya mulai dari lini tengah dan juga tentu berada di lini pertahanan. Kemudian membangun counter attack yang cepat alias transisi positif yang kilat. Dan itu bisa dilakukan oleh para pemain kita karena para pemain kita punya speed, punya energi yang luar biasa. Kalau dari susunan pemain tergantung dari taktik Coach Shin Tae-yong. Jika bermain menyerang dari awal, artinya akan ada gelandang serang di lini tengah antara Abimanyu atau juga Marcelino Ferdinand ditambah dengan Ricky Kambuaya dan juga Maklok atau Rahmat Irianto. Tapi jika mengandalkan strategi defend and counter dengan bermain pressing mulai dari lini tengah, ya kemungkinan yang akan dimainkan adalah holding midfielder dengan dua gelandang bertahan seperti Ricky Kambuaya, Maklok dan juga Rahmat Irianto. Dan juga di depan, nah ini juga menarik. Apakah Muhammad Ridwan akan diberikan kesempatan lagi tampil sebagai striker atau tidak, atau mengandalkan juga striker palsu? Jika Muhammad Ridwan main dari awal, berarti Irfan Jauhari akan ditaruh di bangku cadangan dulu. Karena Egy dan Witan kita tahu bisa menjadi feeder, bisa menjadi penyuplai bola kepada Muhammad Ridwan. Di belakang ya kita sudah tahu ada Rizky Ridho dan juga Farudin Arianto. Dan kita tahulah penjaga gawang kan seperti biasa adalah Hernando Ari, yang walaupun timnas Indonesia menang dengan skor telak di pertandingan lawan Timor Leste, Filipina dan juga Myanmar, Hernando Ari juga ada melakukan banyak save, ya kan? Apalagi yang penalti dari Timor Leste itu kan.
Cuman yang menjadi masalah sekarang kan bagi timnas Indonesia bahwa Asnawi Mangkualam tidak bisa bermain di pertandingan semifinal nanti. Ya ini akan menjadi handicap tentunya bagi kita. Karena teman-teman bisa melihat di pertandingan pertama lawan Vietnam, seperti yang saya jelaskan di konten review dari pertandingan tersebut, bahwa timnas Indonesia tuh lemah di sektor fullback. Bukan saja di kanan ketika itu, tapi juga di kiri. Sehingga terus-menerus para pemain Vietnam itu membombardir dari kedua sektor tersebut dan akhirnya mereka bisa mencetak 3 gol. Teman-teman lihat lagi tayangan ulang dari gol-golnya dari Vietnam, mereka selalu memulai serangan dari sektor wing. Thailand juga mainnya seperti itu. Bedanya Thailand itu akan membangun serangan dari 2 fullback mereka. Artinya, siapapun nanti penggantinya Asnawi yang kemungkinan besar ada Rio Fahmi, ya perlu juga memberikan tekanan ke fullback dari Thailand yang berada sebagai oposisinya agar fullback dari Thailand tersebut tidak bisa memberikan distribusi bola dari belakang. Ketika distribusi bola mereka mulai terhambat, artinya apa? Mungkin para pemain Thailand akan mengandalkan direct pass, yaitu seharusnya bisa diantisipasi oleh para pemain kita karena kita punya lini pertahanan yang menurut saya cukup solid dalam urusan memenangi duel-duel di udara. Karena sejauh ini ya jika teman-teman lihat kan duel-duel di udara masih bisa dimenangi lah oleh Rizky Ridho atau juga Farudin Arianto. Tentu saya harapkan akan tetap konsisten seperti itu di pertandingan semifinal ini. Nah Dewangga juga meskipun bermain di kiri lebih baik daripada Firza, tapi menurut saya belum 100% rapi. Banyak juga salah passing yang dia berikan di pertandingan lawan Filipina, lawan Timor Leste. Jadi belum rapi juga 100%. Lawan Myanmar lebih baik. Nah artinya 2 sektor fullback ini sebetulnya merupakan titik lemah dari timnas Indonesia. Nah ini yang perlu benar-benar dijaga atau dikawal. Kalau dalam urusan menyerang, pada saat bola ini sudah masuk ke ruang pertahanan dari tim lawan, saya perhatikan bahwa para pemain dari timnas kita selalu bisa menciptakan peluang. Buktinya apa? Teman-teman nonton lagi jika ada highlight atau tayangan ulang dari 3 pertandingan timnas Indonesia setelah lawan Vietnam. Pada saat lawan Timor Leste, pada saat lawan Filipina, pada saat lawan Myanmar. Belasan peluang emas dalam satu pertandingan para pemain kita tuh bisa menghasilkan. Dari 3 pertandingan tersebut, dalam setiap pertandingannya itu ada belasan peluang emas. Ya artinya para pemain kita tuh menikmati jalannya pertandingan ketika mereka mendapatkan kebebasan untuk bermain menyerang. Tapi ketika diperlukan untuk bertahan, disitulah saya melihat ada masalah di para pemain kita. Satu lagi buktinya di final Piala AFF. Di leg pertama ketika disuruh bertahan, kemasukan gol cepat. Ya mental down, karena itu adalah pengalaman pertama mereka bermain di final. Tapi di second leg ketika diminta main menyerang, nah kita merepotkan kan Thailand. Ya tapi ini kan semua analisa saya. Tentu Coach Sintayong punya analisanya tersendiri juga. Dan saya pikir ya kita perlu percaya ke Coach Sintayong. Karena sebetulnya ya dia coba untuk membentuk sistem permainan yang sebetulnya tidak mudah. Karena mengandalkan energi, mengandalkan daya pikir, mengandalkan fisik yang kuat, mengandalkan stamina yang prima, mengandalkan teknik permainan. Ya karena memang itu semua dibutuhkan untuk bisa berada di level tertinggi di dunia. Ya kita kan belum juga masuk ke level Asia. Kita kalau mau masuk ke level Asia, ya coba dulu kita harus bermain lebih rapi lagi. Teknik permainan kita harus rapi. Jika teknik permainan kita sudah rapi, ketenangan sudah bagus, dan kerjasama di antara para pemain tentunya akan lebih rapi lagi, ya saya pikir akan sulit bagi tim-tim di kawasan Asia Tenggara ataupun di Asia untuk mengalahkan timnas Indonesia. Ya kalau bagi saya sih yang penting bukan saja di SEA Games ini, tapi nanti ke depannya. Karena saya ingin bahwa timnas Indonesia itu nanti mulai masuk ke level Asia. Seperti yang sudah berhasil dilakukan oleh Thailand dan juga Vietnam kan. Kita perlu optimis di hidup kita. Tapi kita juga jangan takabur dengan hasil-hasil di fase grup di mana kita bisa membabat beberapa tim lainnya. Memang mereka bukanlah tim-tim sekuat Vietnam atau Thailand, tapi saya melihat cara permainannya lebih rapi dan para pemain kita menikmati jalannya pertandingan dan menghasilkan begitu banyak peluang. Ya itu menunjukkan sih bahwa sudah ada kemajuan yang lebih baik setelah dibantai Vietnam kan di first match ya. Jadi saya sih optimis untuk pertandingan ini. Cuma kan seperti yang saya katakan beberapa kali, bahwa sehebat apapun taktik nanti dari Coach Sintayong, ya para pemain pun harus perform. Bagaimana para pemain itu bisa perform jika mereka bisa bekerja sama secara tim? Bagaimana caranya bekerja sama secara tim jika mereka tampil tenang? Kalau gak tenang,
maka sulit menang. Ya kita tunggu saja nanti pertandingan antara Timnas Indonesia lawan Timnas Thailand. Saya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu waktu kick off. Setiap kali saya nonton Timnas Indonesia main itu, adrenalin saya akan tinggi. Karena saya cinta Timnas Indonesia dan saya akan selalu support Timnas Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.